Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Provinsi ini menjadi epicentrum Republik Indonesia, ibu kota negara ini. Maka siapapun pemimpin Jakarta akan mendapat sorotan nasional. Memimpin 12 juta jiwa di kota yang menjadi pusat pemerintahan RI sama sekali tak mudah, carut-marut persoalan bagai tak pernah usai. Butuh jiwa singa untuk membenahi Jakarta. Sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga 2022 ini, Jakarta telah dipimpin oleh 19 gubernur. Jauh sebelum dilantik, hingar-bingar mewarnai langkah Ahok di perpolitikan Jakarta. Sejumlah organisasi kemasyarakatan berbasis Islam menentang pelantikan Ahok sebagai gubernur Jakarta. Alasan utamanya sederhana, Ahok bukan Muslim, padahal mayoritas warga Jakarta menganut agama Islam. Sesungguhnya Ahok bukan gubernur Jakarta pertama yang non-Muslim. Pada tahun 1964 sampai tahun 1965, Jakarta juga dipimpin gubernur non-Muslim. Namanya Hendrik Hermanus Joel Ngantung. Ia biasa disapa Heng Ngantung. Pria kelahiran Manado, tanggal 1 Maret tahun 1921, itu pemeluk Katolik. Heng semula menjabat deputi gubernur ketika Jakarta dipimpin Sumarno. Ia ditunjuk langsung menjadi wakil Sumarno oleh Presiden Soekarno. Meski diwarnai protes, Soekarno berkukuh mengangkat Heng. Sang presiden ingin Heng menyulap Jakarta menjadi kota budaya. Heng dianggap Soekarno punya bakat seni. Tak berlebihan, sebab Heng merupakan pelukis. Heng, bersama penyair Hairil Anwar dan sastrawan Asrul Sani, mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka. Heng juga menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok yang fokus bergerak di bidang budaya dan ilmu pengetahuan. Heng hanya setahun menjabat gubernur Jakarta. Tahun 1965 tak ramah baginya. RI bergolak pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September. Heng yang dekat dengan Soekarno dicap sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia. Ia diturunkan dari jabatannya oleh para politikus lawan Soekarno. Itu cerita tentang Heng dan Ahok tentu punya kisah hidup berbeda. Berikut 5 fakta menarik tentang Hendrik Hermanus Joel, satu-satunya gubernur beragama Katolik yang memimpin ibu kota negara. Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau dikenal dengan nama Heng Ngantung dikenal sebagai pelukis Indonesia sekaligus gubernur Jakarta untuk periode tahun 1964 sampai tahun 1965. Ia juga aktif dalam berbagai event budaya dan memprakarsai berdirinya Sanggar Gotong Royong. Sepeninggal Heng Ngantung pada tanggal 12 Desember tahun 1991, ada sejumlah karya yang masih fenomenal dan dikenang sampai sekarang. Berikut 5 fakta Heng Ngantung bersama karya-karyanya, seperti dirangkum Tabenet. 1. Pelukis tanpa pendidikan formal. Ketika Heng Ngantung menjadi Gubernur DKI Jakarta, bidang seni dan budaya ibu kota menjadi melesat. Sebelum jadi gubernur, Heng Ngantung dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal. Bersama Hairil Anwar dan Asrul Sani, ia ikut mendirikan Gelanggang. Heng Ngantung juga pernah menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok pada tahun 1955 sampai tahun 1958. Heng Ngantung diangkat sebagai Gubernur Jakarta pada 1964. Ia dianggap memiliki bakat artistik sehingga diharapkan mampu untuk menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. 2. Tugu Selamat Datang. Tahukah kamu tentang Tugu Selamat Datang yang berada di kawasan bundaran Hotel Indonesia?
Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang pria dan perempuan yang sedang melambaikan tangan yang berada di bundaran Hotel Indonesia merupakan hasil sketsa Heng Ngantung. Ide pembuatannya berasal dari Presiden Soekarno dan desain awalnya dikerjakan oleh Heng Ngantung yang saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Heng juga membuat sketsa lambang DKI Jakarta dan lambang Kostrad, namun ironisnya, hal tersebut belum diakui oleh pemerintah. 3. Perseteruan dengan Grand Indonesia. Awal 2021, Grand Indonesia membayar denda 1 miliar rupiah gara-gara logo Tugu Selamat Datang. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus menyatakan Grand Indonesia memakai logo Tugu Selamat Datang tanpa izin ahli waris Heng Ngantung. Gugatan dilayangkan ke Grand Indonesia oleh ahli waris Heng Ngantung, yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, dan Kristi Priscilla Ngantung. Sketsa itu dilindungi pasal 40 huruf FUU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di sisi lain, sketsa itu telah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 yang dikeluarkan Kemenkumham. Adapun logo Tugu Selamat Datang mulai dipakai Grand Indonesia sejak 2004. Pada 2020, ahli waris menggugat Grand Indonesia secara perdata dengan nilai gugatan 16 miliar rupiah. Rinciannya yaitu kerugian per tahun 1 miliar rupiah dikalikan 16 tahun. Namun gugatan dicabut. Dalam putusan PN Jakpus, majelis yang diketuai Agung Suhendro itu memutuskan almarhum Heng Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang, dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. 4. Lukisan langka memanah. Nama Heng Ngantung sempat redup pasca Bung Karno lengser dari bangku presiden. Namun lukisannya yang berjudul Memanah tetap dibicarakan karena menjadi saksi sejarah atas dibacanya naskah proklamasi 1945 di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Lukisan memanah ada dalam berbagai potret yang diabadikan saat Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya. Lukisannya mulai dikerjakan pada 1943. Konon Bung Karno memeragakan lengan orang memanah dan Heng Ngantung memperbaiki objek pose sang pemanah sesuai pose dari Bung Karno. Di lukisan tertera angka 7-1x04, yaitu tanggal 7 September tahun 1944 sebagai tanggal rampungnya lukisan Memanah. 5. Dicap komunis. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, keluarga Heng Ngantung disebut hidup pas-pasan. Ia diserang penyakit mata dan dicap pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) tanpa pernah disidang, dipenjara, apalagi diadili hingga akhir hayatnya bulan Desember tahun 1991. Heng Ngantung hingga akhir hayatnya tinggal di gang sempit namun lahan rumahnya cukup luas di Jalan Waru, Cawang, Jakarta Timur.